Kisah Putri Campa dan penyebar Islam di Kerajaan Majapahit. Putri Campa adalah istri dari Prabu Brawijaya V yang berasal dari negeri Campa, Vietnam. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Putri Campa merupakan istri Brawijaya V yang saat itu sudah memeluk Islam, dan dari sinilah cikal bakal Islam masuk ke Majapahit. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja mengundang imigran asal Campa datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran muslim itu diperkirakan masuk ke Majapahit tahun 1476 sampai tahun 1478 Masehi. Agama Islam sudah dianut sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad ke-11. Ekspansi agama itu buah masuknya para pedagang dari Arab dan Persia ke negeri tersebut. Setidaknya ada beberapa nama ulama besar di antara imigran asal Campa yang datang ke Majapahit, antara lain Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah Raden Rahmat Makdum Brahim Asmara atau Ibrahim Asmara Kandi, Raden Santri Ali, Raden Ali Mortolo, serta Raden Burereh. Para imigran muslim itu dipimpin Makdum Brahim Asmara, ayah Raden Rahmat Makdum Brahim keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan orang Campa. Dia berasal dari Tiulan, kepulauan kecil di tepi timur Laut Kaspia, masuk wilayah Kazakhstan, timur barat Laut Samarkand. Sebelum masuk tiba di ibu kota Majapahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Saat itu, Palembang dipimpin Adipati Arya Damar. Persinggahan mereka membuat Arya Jinbun, putra Raja Brawijaya V dari selir asal Cina, menganut Islam. Arya Jinbun kala itu diasuh oleh Arya Damar. Saat memeluk Islam, dia berganti nama menjadi Raden Patah. Raden Patah yang kala itu berusia sekitar 30 tahun mengantar rombongan imigran ke ibu kota Majapahit. Namun, Makdum Brahim wafat saat sampai di Tuban, sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri. Raden Patah membawa rombongan menghadap ke Prabu Dyah Ranawijaya. Kedatangan imigran muslim asal Campa itu membuat Prabu Ranawijaya menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban menjadi lebih ramai dikunjungi pedagang muslim lainnya, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Oleh Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sedangkan Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat lantas ditunjuk menjadi imam masjid di Ampel Denta, sehingga dijuluki Sunan Ampel. Dia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban Arya Teja. Dia lalu diangkat menjadi Adipati Surabaya menggantikan kakak istrinya, Arya Lembusora yang meninggal. Dikisahkan, Raden Rahmat meminta Raden Patah membuat masjid besar di Demak. Raden Patah melaksanakan perintah tersebut tahun 1479 Masehi atau tahun 1401 Saka. Saat itu, Raden Patah menjabat sebagai pecat tonda di Bentoro. Dia menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Laloka. Raden Patah meninggal di usia 58 tahun karena sakit, yaitu tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan Pati Unus bergelar Anumerta Pangeran Sabranglor, yaitu putra Raden Patah. Sementara di Majapahit, tahun 1510 sampai tahun 1511 Masehi Raja Ranawijaya tutup usia digantikan Prabu Udara. Pati Unus menolak tunduk pada Prabu Udara karena bukan keturunan raja. Sedang dirinya keturunan penguasa Majapahit dari garis Brawijaya V. Daerah pesisir Tuban, Gresik, dan Surabaya mendekat ke Demak karena sesama muslim dan punya sejarah dari imigran Campa. Tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak, yaitu Juwana diserang Prabu Udara. Berikutnya tahun 1520 sampai tahun 1521 Masehi, giliran Pati Unus menyerang Majapahit, sehingga Prabu Udara tersingkir ke Panarukan, dekat Blambangan. Dengan begitu, Majapahit takluk di tangan Demak. Wilayah kekuasaan Majapahit pun beralih menjadi kekuasaan kerajaan Demak yang beragama Islam.